Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu untuk membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai standar akhlak secara ilmiah, kita dapat melihat dari beberapa sudut. Yang pertama, keaslian teks. Al-Quran tidak berubah sejak diturunkan, dan ini bisa dilihat dari manuskrip kuno yang menunjukkan kesamaan dengan teks saat ini. Hadis juga telah diuji ketat dengan metode kritik yang memastikan hanya hadis yang sahih dan diakui. Yang kedua, yaitu dengan kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern seperti penjelasan tentang perkembangan embrio. Beberapa hadis juga memberikan nasihat kesehatan yang telah terbukti bermanfaat seperti anjuran untuk mengonsumsi madu. Yang ketiga, yaitu nilai moral yang universal. Ajaran Al-Quran dan hadis mengandung nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang diterima secara luas seperti standar moral yang baik. Yang keempat, yaitu pengaruh pada masyarakat. Ajaran ini telah berhasil membentuk masyarakat yang beradab di komunitas muslim dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan etika yang positif dalam interaksi antar manusia. Yang kelima, yaitu prinsip akhlak dalam Islam juga sejalan dengan nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia dan keselarasan tanpa memandang ras atau status sosial. Dengan demikian, Al-Quran dari hadis dapat dianggap sebagai sumber yang otentik dan layak dijadikan sebagai standar akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, yaitu penjelasan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak termasuk pandangan Islam terhadap masing-masing aliran, dengan mengacu pada aliran yang pertama, yaitu aliran Nafitisme. Aliran Nafitisme ini berpendapat bahwa akhlak berasal dari bawaan atau sifat dasar manusia sejak lahir. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk membedakan mana baik dan buruknya yang berfungsi sebagai panduan moral. Pandangan Islam. Dalam Islam, pandangan ini sejalan dengan konsep fitrah di mana setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan memiliki potensi untuk berbuat baik. Namun, ajaran agama dan pendidikan tetap diperlukan untuk mengembangkan potensi tersebut agar sesuai dengan norma dan nilai yang ditetapkan dalam Islam. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa akhlak dibentuk melalui pengalaman dan pengamatan. Nilai-nilai moral dipelajari dari lingkungan sosial dan pengalaman hidup seseorang. Pandangan Islam mengakui pentingnya pengalaman dan pembentukan akhlak. Namun pengalaman tersebut harus diimbangi dengan ajaran Al-Quran dan hadis agar tidak menyesatkan. Islam menekankan bahwa meskipun pengalaman bisa memberikan pelajaran berharga, sumber kebenaran yang utama tetaplah wahyu. Aliran yang ketiga, yaitu aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa akhlak terbentuk melalui interaksi antara faktor bawaan, pengalaman, dan lingkungan sosial. Yang artinya, akhlak ini hanya ditentukan oleh faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi beberapa pengaruh. Menurut pandangan Islam, pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengakui bahwa pembentukan akhlak melibatkan fitrah, pengalaman, dan bimbingan agama. Dalam Islam, lingkungan sosial dan pendidikan sangat mempengaruhi akhlak seseorang, dan ajaran agama membantu menuntun ke arah yang benar. Selanjutnya, yang keempat, yaitu aliran deontologi. Aliran deontologi ini berpendapat bahwa akhlak ditentukan oleh kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi. Tindakan dianggap baik jika sesuai dengan prinsip moral yang telah ditetapkan. Menurut pandangan Islam, hal ini sangat sejalan dengan pandangan Islam, di mana akhlak terkait pada syariat dan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ketaatan kepada aturan Allah dianggap sebagai kewajiban moral, dan mengikuti ajaran agama adalah inti dari akhlak yang baik. Dengan demikian, masing-masing aliran membentuk kontribusi terhadap pemahaman tentang pembentukan akhlak, dan Islam mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut untuk membentuk nilai-nilai moral komprehensif
dan relevan bagi umat manusia. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Kita harus berakhlak kepada Allah SWT meskipun Dia adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan ibadah dan makhluknya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa akhlak terhadap Allah sangat penting. Yang pertama yaitu kewajiban sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyembah dan berakhlak baik kepada Allah. Ibadah dan akhlak adalah bentuk pengabdian dan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Akhlak yang baik dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berakhlak baik, kita dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang merupakan hasil dari hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Yang ketiga yaitu mendapatkan pahala dan keberkahan. Berakhlak baik kepada Allah SWT akan mendatangkan pahala yang lebih menjanjikan, imbalannya yang lebih besar bagi hambanya yang taat berbuat baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah beberapa bentuk berakhlak kepada Allah SWT. Yang pertama yaitu ikhlas dalam beribadah. Jika melakukan ibadah dengan niat yang tulus karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau perhatian yang dari orang lain. Ikhlas adalah kunci utama dalam menjalankan setiap amalan. Yang kedua yaitu bertawakal kepada Allah. Jadi, kita tuh harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah SWT setelah berusaha dengan keyakinan bahwa Allah pengatur segalanya. Tawakal juga menunjukkan kepercayaan kita kepada kebijaksanaan dan kehendak Allah. Yang ketiga yaitu kita berpegang teguh pada keyakinan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hal ini merupakan bentuk pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Allah. Yang keempat yaitu kita mengikuti ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah. Yang kelima yaitu adalah kita selalu berdoa dan mengharap ampunan Allah SWT. Dengan mengamalkan bentuk-bentuk akhlak ini, kita hanya menunaikan kewajiban sebagai hamba, tetapi juga dapat merasakan kedekatan dengan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu penjelasan mengenai mengapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, dilengkapi dengan hadis yang relevan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak seperti yang dinyatakan dalam hadis Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu penjelasan mengenai mengapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi alasan fokus pada akhlak, dasar kehidupan sosial. Akhlak yang baik menjadi landasan penting dalam interaksi sosial. Dengan akhlak mulia, hubungan antar individu akan terjalin dengan baik, menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Yang kedua yaitu meskipun ilmu pengetahuan sangat penting, akhlak juga berfungsi sebagai panduan dalam penerapan ilmu tersebut. Ilmu tanpa akhlak dapat disalahgunakan yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Yang ketiga yaitu Islam menekankan bahwa tujuan hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Penyempurnaan akhlak adalah salah satu untuk mencapai tujuan tersebut sehingga setiap tindakan kita menjadi ibadah. Yang keempat yaitu Rasulullah SAW adalah contoh teladan dalam akhlak mulia. Dengan mengedepankan akhlak, beliau menunjukkan bagaimana perilaku baik dapat menyebabkan ajaran Islam secara efektif. Keteladanan beliau menginspirasi umat untuk mengikuti akhlak yang baik. Selanjutnya yaitu akhlak yang baik adalah kunci dalam pembentukan karakter seseorang. Dengan karakter yang baik, individu
akan menjadi lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta bagi masyarakat secara keseluruhan. Penyempurnaan akhlak berfungsi sebagai pendidikan moral yang mengajarkan praktik baik dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik menuntut umat untuk menjadikan kehidupan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, meskipun ilmu sangat penting dalam kehidupan kita, akhlak baik menjadi fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap individu. Akhlak dan ilmu saling melengkapi keduanya, diperlukan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan seimbang dalam konteks ajaran Islam. Selanjutnya yaitu akan menjawab pertanyaan kelima, yaitu bersalawat kepada Rasulullah. Allah salah satu bentuk berakhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam, meskipun beliau adalah manusia yang maksum, terjaga dari dosa maksudnya, dan sempurna. Salawat memiliki manfaat yang signifikan baik bagi umat manusia maupun bagi Rasulullah. Berikut adalah beberapa manfaat salawat. Yang pertama, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan cara salawat yang dibaca oleh umat muslim merupakan bentuk penghormatan untuk pengagungan kepada Rasulullah SAW dan sekaligus menjadi doa kepada Allah. Yang kedua yaitu meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu adalah pahala bagi yang bersalawat. Jadi umat yang membaca salawat ini mendapatkan pahala dari Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga menunjukkan bahwa salawat membawa imbalan yang besar bagi umat Islam. Yang keempat, syafaat di hari kiamat. Salawat merupakan sarana untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan pertolongan di akhirat. Yang kelima yaitu sebagai pengingat untuk mengamalkan ajarannya. Dengan bersalawat ini, kita diingatkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong kita untuk memperbaiki akhlak dan memperkuat Islam kita, iman kita. Yang keenam yaitu adalah salawat dalam membawa kedamaian dan keberkahan dalam hidup. Ketika kita mengucapkan salawat, kita mengharapkan agar Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada diri kita, keluarga, dan umat Islam secara umum. Dengan demikian, bersolawat kepada Rasulullah SAW bukan hanya sekadar bentuk penghormatan, tapi juga memiliki banyak manfaat yang berkontribusi pada kehidupan spiritual dan moral kita sebagai umat Islam. Sekian dari saya, terima kasih.